warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla. Fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyara al-muslimin, para rendah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sedaya rahimani wa rahimakumullah. Sepindah kita memuji kematan Allah awit nikmat saking Allah kita saged ngakempal wonten masjid ingkang mulia punika. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring dumateng kita keberkahan, ilmu ingkang bermanfaat, saha kita dipun istiqomahaken wonten salebetipun iman saha Islam. Allahumma amin. Shalawat salam tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saha ibu rahimani wa rahimakumullah. Wonten kesempatan ingkang penuh barokah di hari Ahad punika, Pak, insyaallah kita badhe sami-sami mengkaji tentang inspirasi spiritual dari peristiwa Isra Mi'raj. Jamaah, tentunipun di antara karakter tiang ingkang bertakwa, bahkan karakter yang paling tinggi ingkang dipun sebataken di awal surah Al-Baqarah, karakter tiang bertakwa napa menika jamaah? Yang pertama Allah sebutaken wonten ingkang pirsa, karakter tiang bertakwa di awal surat Al-Baqarah yang paling tinggi napa menika? Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Tiang-tiang yang bertakwa menika ciri khas tertinggi, perangainya yang paling tinggi inggih punika yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara yang gaib. Peristiwa Isra Mi'raj menawi kita kisahaken wonten majelis menika tentu 1 jam boten rampung. Tapi ingkang penting tentu boten mirengaken kisah, membaca kisah. Yang terpenting bilih peristiwa Isra Mi'raj menika napa ingkang saged kita dadosaken inspirasi ingkang saged menggerakkan dumateng kita
ingkang saged kita ginakaken kangge meningkatkan peribadatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika ingkang inti. Kados ayat Allah di akhir surat Yusuf, Allah mendikaaken bilih kisah itu laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Benar-benar di dalam kisah-kisah mereka itu ada pelajaran, ada ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran kehidupan, inspirasi-inspirasi spiritual kagem tiang-tiang ingkang berakal. Intinipun Isra Mi'raj menika mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek umpami kita mireng, sering kantenan kita mungkin percaya loh ya. Soalnya itu kan peristiwa yang sangat dahsyat. Dalam satu malam Rasul menika berjalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa minggah ke Sidratil Muntaha dalam satu malam, menaiki kuda terbang disebut apa? Buraq. Alhamdulillah ketika itu disiarkan pertama kepada Abu Jahal. Abu Jahal ini memanfaatkan, wah ini kesempatan ya. Kesempatan kanggo aku kanggo ngrendahake Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikumpulkan wakil penduduk Mekah, Nabi yang cerita. Tak sama dipun disahaken, yaitu bertambahlah kekufuran mereka, bertambahlah mendustakanipun tiang-tiang Mekah ketika. Tapi ketika disampaikan pada tokoh-tokoh Quraisy, ada satu orang kalau kamu bisa memperdaya bakal runtuh dakwah Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar dipanggil. Setelah dikisahkan, maka Abu Bakar balik bertanya kepada Rasulullah, apakah ini benar wahai Rasulullah? Benar. Maka Abu Bakar pun menegaskan, engkau pasti benar wahai Rasulullah. Dengan perkataan Abu Bakar sakit mengembalikan banyak dari orang-orang yang beriman itu kembali kepada keimanan. Jadi ternyata ada yang setelah kabar itu ada yang murtad sebagian jemaah. Jadi luar biasa, ini kejadian yang betul-betul sangat dahsyat. Hampir sangat jarang yang percaya. Hanya Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah Abu Bakar menika digelari As-Siddiq. Abu Bakar menika ingkang ngapun dan dikon kisahaken dalam hadis Bukhari itu yang pun kurus. Nek nganggo sarung niku melorot sarung karena kurus. Tapi ngendikanipun Nabi, lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummah la rajahat imanu Abu Bakrin. Seumpama ditimbang itu imannya Abu Bakar dengan imannya seluruh umat ini, tasih menang imanipun Abu Bakar As-Siddiq. Ini manusia yang paling baik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi rahimahullah taala ngendikaken intinipun peristiwa Isra Mi'raj menika boten namung khayalan. Bukan mimpi. Pramila hanya orang-orang yang dirahmati Allah ingkang saged nampi dengan sepenuhnya, mengimani dengan total. Imam Nawawi ngendika bilih perjalanan Isra Mi'raj menika
Nabi melampah ruh dan jasadipun. Ruh dan jasadipun derek minggah wonten Sidratul Muntaha. Jadi mboten namung ruhipun, bukan hanya ruh, tapi termasuk jasadipun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Allah Maha Kuasa. Kalau zaman ini mungkin kita sakit, mungkin apa ningali peluru utawi misalipun hipersonik, bom hipersonik itu mungkin bisa melebihi beberapa kali kecepatan suara. Jadi kan cepat banget munggah misalnya. Ini zaman sekarang. Apalagi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Nah, para mila jamaah rahimani wa rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj punika peristiwa ingkang Allah Subhanahu wa taala tunjukaken dumateng kanjeng Nabi, dipun paringaken kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka menguatkan hati Rasulullah. Amargi Rasulullah nampi musibah pikantuk menika ujian-ujian yang berat. Karena sebelum itu, tahun itu disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena Rasulullah nampi dipun tilar istrinipun tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian juga ditinggal pergi yang membela mati-matian dakwahnya Nabi walaupun dia tidak beriman, yaitu Abu Thalib. Ini juga mati ketika Amul Huzni. Dan juga penduduk Taif yang didakwai Rasulullah mengejek Rasulullah, mboten nampi dakwahipun Rasulullah, malah ngino dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun Allah azza wa jalla nurunaken rahmatipun, Nabi dipun lampahaken ke Sidratul Muntaha. Kados wonten surah Al-Isra dipun nerangaken Allah Subhanahu wa taala mulai dari ayat pertama. Jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, inspirasi pertama dari peristiwa Isra wal Mi'raj bilih sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyirah ayat yang ke-6, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah yang berfirman, sungguh adanya kesulitan itu akan disertai dengan kemudahan. Dan ini firman Allah. Pramila ampun ngantos kita beranggapan aku bakal susah terus iki, aku bakal loro terus. Ini yakinlah dengan firman Allah ini. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Bahkan Allah mengulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra. Disebut yusra dengan nakirah karena banyaknya kemudahan. Dan al-yusra disebut dengan alif lam, menunjukkan kesulitan itu ya sama, kesulitan, tapi kemudahan lebih banyak. Dan kemudahan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan banyak kesulitan, dengan cobaan, dengan rintangan-rintangan dakwah. Ujian Nabi itu sangat berat. Tantangan dakwahnya berat karena Nabi
banyak yang menolak dakwah itu, banyak yang mendustakan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi terus bersabar, bersabar dalam berdakwah, karena berdakwah itu amal yang paling tinggi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi dengan kesabaran dicemooh, diejek, bahkan disakiti, bahkan mau dibunuh di awal dakwah, sampai Nabi harus meninggalkan negeri yang dia cintai, negeri Mekah. Bayangkan, kita misalnya diusir dari kampung kita, betapa sakit, betapa berat. Ini Nabi diusir dari negeri Mekah. Akhirnya pun dia harus secara sembunyi-sembunyi pergi ke Yasrib, di menuju ke Madinah. Setelah itu beliau berdakwah di Madinah. Jadi setelah perjalanan panjang ini, Allah berkenan maringi dumateng Rasulullah hadiah yang terbesar, yaitu dengan meninggikan derajatipun, diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala menuju Allah, dipun ajak ngendikan kalian Allah langsung. Ananging Nabi mboten mirsani Allah ya, hanya diajak bicara, hanya diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ingkang dipun pirsani Nabi namung cahaya. Allah boten saged dipirsani kecuali di akhirat. Jadi ini jamaah, tentu kita mungkin perlu bertanya, nih, siapa di antara kita yang mungkin pernah diuji oleh Allah, atau barangkali nembe dipun paring ujian kali Allah saat ini? Mungkin ada, mungkin juga pernah ngalami. Pramila jamaah, kita imut Kanjeng Nabi itu suri tauladan kita. Insya Allah ujian itu tangga untuk meninggikan derajat. Ujian punika, cobaan menika sarana kangge nyelakaken diri kita dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kados ini Rasulullah dipun mi'rajaken, dipun inggilaken Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila, inilah kesabaran, kesabaran yang berbuah ketinggian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat mengatakan al-mu'minu mi'rajuhus shalah. Qala Rasulullah, orang mukmin itu mi'ratipun dengan as-shalat. Karena salat diwajibkan di mana? Di Sidratil Muntaha. Salat itu diwajibkan Allah, ibadah yang diwajibkan Allah di tempat yang paling tinggi hanyalah salat. Karena dia diwajibkan Allah ketika Rasulullah mi'raj menuju Sidratil Muntaha, di atas langit yang ketujuh. Kita betul sakit meliputinya kalau kita sangat sempit. Jadi sangat tinggi. Pamir orang mukmin yang menjaga sholat, maka dia akan ditinggikan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diturunkan Allah dari tempat yang paling tinggi. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, bila siapa yang rusak sholatnya, maka rusaklah amalnya semua. Siapa yang rusak sholatnya, maka rusaklah seluruh amalnya.
Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah inspirasi yang pertama bilih menawi kita dipun uji, dipun paringi cobaan, monggo kita ngimut-imut ujianipun Kanjeng Nabi. Karena ujian kita dengan ujianipun Rasulullah jauh lebih ringan. Jauh lebih ringan. Tidak ada yang cobaannya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasulullah itu yang paling mulia, Rasul itu dicintai Allah, dan dia pun ugi bersabar sehingga pikantuk ketinggian. Pramila kita umatipun yang jauh dari kesempurnaan lebih butuh untuk melatih sabar ketika diuji oleh Allah, supados kita pikantuk ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang diuji sabar itu memang bukan untuk pamrih-pamrih yang di dunia, bukan. Memang supaya kita pikantuk derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ketika kita sabar, boten enten sing mungkin nggih nglerem cobaanipun, boten enten sing maringi napa nggih. Bukan, memang karena kita sabar itu untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua jamaah, inspirasi yang kedua adalah tentang amal, yang mana amal itu yang mungkin sudah rutin kita tinggalkan, yang sudah sangat sering dan sejak kecil kita tinggalkan, yaitu ibadah sholat. Inspirasi yang kedua itu adalah menjaga sholat, menegakkan sholat. Sholat jamaah tentu bukan namung rutinitas kan ya. Sholat itu bukan hanya kebiasaan. Sholat bukan namung sing penting kewajiban wis tak tindaki. Lepas, aku sudah lepas dari kewajiban. Hanya sekedar untuk melepaskan kewajiban. Sholat jamaah ingin menikah pertemuan hamba dengan Allah. Sholat itu pertemuan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan sudah kita tanamakan rumin wonten manah kita sedaya. Pilih kita menikah menawi ngrasakaken kepanggih kalian Allah sholat. Karena sholat itu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah itu seakan-akan melihat Allah. Ewan dari boten sakit, yakinlah Allah pasti melihatmu. Jadi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul ngendika sinten ingkang nindakaken salat saestunipun tiyang menika nembe ngendikanan kalian sinten Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yunaji rabbahu. Dia itu sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah membalas, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku menyanjungku. Jadi ada percakapan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pun cepat-cepat, motornya jangan terlalu cepat. Diresapi karena Allah membalas ucapan kita yang dibaca oleh orang-orang yang sholat. Dan paling dekatnya hamba dengan Allah itu nalikanipun hamba itu bersujud. Pramila pesan Nabi, fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah di sujud itu doa-doa. Iku nek salat piyambak nggih, nek salatnya imam nggih ampun panjang-panjang.
Kalau imam ya kasihan kalau panjang-panjang kemarin jamaah. Inilah jamaah inspirasi ini pun bila sholat itu kebutuhan ruh kita. Ruh awake dhewe niki butuh kalian sholat. Amargi nek yang mukmin niku ruhipun jauh dari sholat itu bisa gersang, kosong, kropos, lemah, ya, dia akan menjadi hampa, tidak ada ketentraman. Terus ampun merausakan sholat itu beban ya. Sini dengan tasih ngeraus sholat itu beban. Nah mulai saat menika hilangkan. Sholat itu sanes beban ya. Dia bukan beban, dia itu kebutuhan. Kebutuhan kita supaya sakit kelak kalian Allah, untuk kita bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan itu hal yang menyusahkan kita. Wah, lebih asik-asik. Misalnya mau nonton TV, sholat dipanggil. Tinggalkan. Lebih asik-asik jual beli dipanggil sholat. Ya segeralah hadir. Penuhi panggilan Allah yang memiliki kerajaan langit bumi, yang memiliki perbendaharaan rezeki langit bumi, Allah Subhanahu wa taala. Pasti tidak akan rugi ketika kita jual beli, kita tinggalkan untuk sholat. Kita ada pekerjaan, kita tinggalkan hanya untuk bertemu Allah, tidak akan rugi. Bahkan yang menjamin rezeki itu akan melimpahkan rahmat dumateng kita, insyaallah biidznillah taala. Pramila salat banyak sekali keutamaan yang pun luar biasa. Karena dia tiangnya agama jamaah. Amal-amal sanesipun dipun tinggalaken mungkin boten mempengaruhi agama kita. Mungkin tidak akan berpengaruh seperti kalau ditinggalkan sholat ini. Kalau sholat ini sampai ditinggalkan maka akan runtuh agama. Karena dia itu tiangnya sholat, tiangnya agama adalah sholat. Maka dia akan menentukan. Karena Rasulullah SAW ketika diperintahkan sholat itu asli ini pun pengseket jamaah. Asli pun Nabi niku awalipun dipun dawuhi salat kalian Allah di Sidratil Muntaha itu 50 kali. Jadi saben 15 menit adzan. Sinten sing kuat nih? Ping 5 kan kur imam kali muadzin ya. Mulai ping 50. Bubar apa? Ini tapi Allah SWT Maha Pengasih dan Penyayang. 5 kali tapi pahalanya 50 kali. Niki mawon Nabi Musa ken matur kanjeng Nabi ken matur dumateng Allah, mintalah keringanan lagi wahai Muhammad. Nabi sudah malu, sudah berulang kali minta keringanan, diparingi 5 terus. Jadi 5 kali. Boten saben 15 menit tapi jarakipun lumayan. Pagi subuh sampai duhur sampai asar. Masih bisa beraktivitas yang banyak. Pramila monggo inilah ketika sholat itu diperintahkan dari tempat yang sangat tinggi, berarti itu memang betul-betul akan meninggikan derajat hamba-hamba yang menegakkan sholat, menjaga sholat, butuh kepada sholat, menikmati sholat. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ngendika, di dunia ini ada surga. Ketika Ibnu Taimiyah ini sinten ingkang dereng saged mlebet wonten surganipun donya niki, dia boten saged memasuki surga di akhirat. Apa itu? Salat. Itulah salat. Surga dunia itu salat. Imam Ahmad itu ketika dicambukin nalika piyambakipun diuji dengan cobaan yang besar. Ketika diuji, Imam Ahmad itu kon ngomong Quran kuwi makhluk, ini Imam Ahmad boten purun. Akhirnya digebuki kalian raja yang kejam saat itu.
dipun kisahkan umpami gajah yang dikepung niku saged kelarang, cambukannya luar biasa. Tapi beliau tetap menjaga sholat, walaupun dicambukin, setelah dicambuk dia tetap menjaga sholat, karena dia di penjara ketika itu, di penjara. Karena dia ditanya, kenal apa yang menguatkanmu tetap sholat wahai Imam Ahmad? Bagaimana aku tidak kuat? Karena aku sedang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sahabat inspirasi tentang sholat ini luar biasa, sangat banyak. Bagaimana para sahabat yang memperhatikan sholat, khususnya sholat jamaah. Inspirasi yang berikut pun jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Bilih dalam peristiwa Isra Mi'raj menika mengajarkan dumateng kita tentang iman dan tauhid. Ada inspirasi supaya kita meningkatkan iman dan tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada kejadian-kejadian yang tidak masuk akal, kejadian yang tidak masuk akal, karena memang Isra Mi'raj itu tidak masuk akal, tidak masuk akal. Akal mana ya? Ananging inilah ujian iman seorang hamba. Abu Bakar ngendika, kalau Muhammad yang mengatakan pasti benar. Misalnya tembok di depanku ini putih, menawa Kanjeng Nabi ngendika ireng, tentu aku bakal ngorohake mripatku, aku bakal ngomong ireng. Karena apa? Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dah begitu Rasulullah itu tidak, meskipun dengan pertimbangan-pertimbangan yang banyak, ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah iman yang paling tinggi. Jadi mengimani kabar-kabar Rasulullah ini adalah keimanan yang sangat tinggi. Makanya Rasul diutus itu apa? Litu'azziruhu, untuk kalian mengokohkan Rasulullah. Wa tuwaqiruhu, dan engkau menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia diturunkan oleh Allah untuk dihormati, untuk dimuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengenal kebenaran ketika Rasulullah menghabarkan Isra Mi'raj itu, walaupun beliau cuma satu orang, karena kita menilai kebenaran itu bukan dengan banyaknya orang. Kita menilai kebenaran adalah kanthi ingin menika itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Isra Mi'raj itu datang dari Allah, dalam Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lalu berita itu dari Rasulullah, walaupun sendiri, itulah kebenaran. Jadi inspirasi iman di sini apa? Kebenaran itu boten diukur dengan banyaknya pengikut. Dia tidak dengan banyak pengikut. Karena sekarang zaman ini, apalagi zaman itu, zaman dulu aja, yang pengikutnya banyak itu biasanya sesat. Itu zaman dulu, zaman para nabi seperti itu. Zaman para nabi itu apa? Kebanyakan iman apa? Mendustakan. Mendustakan kan? Sejak zaman Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Niku sing kathah boten sing iman. Tapi ingkang mendustakan Nabi Nuh. Sing iman itu paling mau 70 nopo. Jadi bukan banyak pengikut zaman, apalagi zaman ini. Yang banyak pengikutnya bukan kebenaran. Bukan kebenaran. Yang banyak pengikutnya adalah hal-hal yang
waliyadzubillah, yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Panggung hiburan, panggung musik, ya, panggung pelawak. Waliyadzubillah, inilah yang perlu kita tanamkan, inspirasi iman. Sehingga menawi ada kabar, walaupun itu kabar dari seorang, tapi itu datang dari Allah dan Rasulullah, maka kita tampi, jangan ditolak. Dan tauhid di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj piyambakipun dipun ketinggalaken berbagai macam kejadian-kejadian di neraka. Ini tauhid. Bilih tauhid banyak yang berkaitan dengan keimanan kepada kejadian-kejadian pada hari kiamat. Jadi Rasulullah itu sampun dipun beberaken kalian Allah kejadian adab-adab di alam kubur, adab-adab di akhirat sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membaca ini dalam hadis-hadis Rasulullah, inilah untuk meningkatkan akidah. Meningkatkan akidah, ada inspirasi tauhidullah. Dan yang penting bahwa tauhid dalam peristiwa ini, keimanan kita dumateng kudrahipun Allah. Kudrahipun apa? Kemampuanipun Allah. Bila Allah menika, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah maha kuasa. Ketika Abu Bakar percaya apa yang turun dari langit, maka dia percaya apa yang naik ke langit. Kita gimana? Kita beriman dengan kabar-kabar di akhirat, yang itu sedaya badhe nyataken akidah. Pilih sedaya kalau mungguhipun Allah itu sangat mudah. Memperjalankan kanjeng Nabi dalam semalam, yang kalau kita tangkap hanya dengan akal semata nggak mungkin bisa. Pramila inilah agama jamaah, maka dia tidak dengan akal. Agama itu pondasi pun bukan akal, tapi dengan wahyu. Banyak yang harus kita kuatakan keimanan kita kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita singkirkan rumin akal kita. Jadi dahulukan wahyu, kita sisihkan akal kita. Sebetulnya bahwa kita nampi berita-berita yang gaib, nampi berita-berita yang tidak masuk akal. Makanya manakala di akhir umat ini, di akhir zaman ini, yang menolak banyak berita-berita yang gaib, itu biasanya pun hanya menggunakan akal, tidak menggunakan iman. Pokoknya serat cocok akalin sudah ditolak. Nah, ini bahaya. Disebut apa? Aklaniun. Aklaniun itu madhab yang mendewakan akal. Dan itu tidak cocok dengan pengajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dicontohkan oleh para sahabat bagaimana iman yang total, tauhid yang betul murni, ingkang dipun tunjukaken. Dia tidak menolak, langsung diterima. Kalau itu berita dari Rasulullah, langsung diterima. Mboten ragu-ragu, tidak apalagi ya sampai kita tiang itu mendesak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah,
inspirasi yang berikutipun, ini ada inspirasi ketika Rasulullah, kenapa Rasulullah itu dipun lampahkan Allah di waktu malam, kenapa tidak di waktu siang? Ini ada inspirasi bahwa di malam hari itu adalah sangat tepat untuk beribadah kepada Allah. Waktu yang terbaik kangge kita menghadap Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memang ngendika, innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya kamu di siang hari itu sudah banyak kesibukan. Kamu di siang hari banyak kesibukan. Pramila apa? Allah dawakan di waktu malam untuk digunakan sebagian untuk beribadah. Wa minal laili fasabbihu. Dan dari sebagian malam sucikanlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah di waktu malam itu lebih utama. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi bacaan kita di salat subuh, bacaan imam salat kita, zikir kita, doa kita di waktu fajar itu disaksikan oleh seluruh malaikat. Malaikat hadir menyaksikan sholat fajar. Dan hadir bukan diam, tapi dia mendoakan orang-orang yang menegakkan sholat, menegakkan orang-orang yang menjaga sholat, yang hadir di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Didoakan supaya diampuni, dirahmati, dimasukkan surga, dijauhkan dari neraka, dijauhkan dari segala keburukan. Ini doa-doa malaikat. Jadi ini malam, dan fajar itu adalah akhir malam. Dia setelah akhir malam, termasuk masih dalam kategori ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita tinggalkan sholat subuh, karena sangat berbahaya. Jadi ibadah di waktu malam ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kangge Nabi pun yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, karena perjalanan Nabi menika menuju Sidratul Muntaha bukan untuk jalan-jalan, kan? Ya, bukan jalan-jalan. Itu untuk ibadah kepada Allah, untuk menerima satu kewajiban yang sangat agung, yaitu sholat. Maka isyarat, inspirasi bahwa ibadah yang terbaik di waktu malam itu sholat. Memperbanyak sholat. Seperti kita di bulan Ramadan itu ada sholat tarawih. Sholat tarawih. Ada yang 11 rakaat, mungkin ada yang 21 rakaat, ada yang lebih banyak lagi. Ini pun memperbanyak sholat. Tidak mengapa memperbanyak sholat tarawih, sholat sunnah di bulan Ramadan. Inilah inspirasi malam. Imam ulama salaf kita kados Imam Ali bin Abi Thalib yang pun ngendika, bilih malam adalah kehidupan orang-orang soleh. Malam itu adalah kehidupannya orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh itu boten kerasan urip nek boten wekdal dalu, nek boten wonten dalu. Umpamane hari niki mung awan terus, niku tiyang teng soleh niku pun boten kerasan wonten dunya. Tak kerasan. Kenapa? Karena memang betul-betul kenikmatan mereka itu bisa teraih di malam hari, dan kepenatan keburukan di siang hari mereka bisa hapuskan di malam hari dengan mungkin baca Al-Quran, mungkin dengan zikir, mungkin dengan doa, mungkin dengan sujud walaupun sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini malam hari. Imam Syafi'i rahimahullah taala yang baik pun tentu kita mboten saged
mengikuti beliau. Ini luar biasa kita Imam Syafi'i itu. Dia dan sholat subuh itu dengan wuduknya Isa, belum sakit meniru. Beliau orang yang sangat hebat. Dia bisa menulis 1000 faedah dari satu ayat. Akalnya sangat jenius, betapa sangat cerdasnya Imam Syafi'i. Beliau ngendikakan boleh dia bagi waktunya kalau malam itu menjadi 3. Sepertiga untuk menulis, sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk istirahat. Karena beliau banyak menulis buku, menulis karangan. Karangan beliau yang spektakuler itu Kitab Imam Syafi'i. Dan banyak kitab-kitabnya dalam masalah akidah banyak. Ugi ngedikannya pun tunggalipun ulama salafun as-salih ingin ke Imam Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala yang baik mengendiko, aku sangat takut dengan ibadahku di malam hari ditolak daripada dosa-dosaku. Jadi dia sangat takut amalnya di malam hari itu ditolak kalian Allah daripada dosa-dosanya yang lain. Berarti ini ibadah di malam hari menurut para ulama kita salafun saleh itu luar biasa. Dan sekarang di zaman ini memang itulah cobaan yang besar. Di malam hari itu justru banyak yang lalai. Banyak lalai dia untuk nongkrong lah, untuk nopo istilahnya pun dia ngobrol ke sana kemari ya. Lalu begadangan nggak ada artinya. Coba ngobrol semalam, ngobrol apa? Habis sampai pagi. Utawi yang kan sing main kartu, naudzubillah. Utawi ada yang apalagi yang berbuat dosa-dosa. Ini mendurhakai waktu malam. Ini sangat lebih buruk daripada dia menodai waktu siang. Ya, waktu malam adalah waktu terbaik untuk kita menyendiri. Memang sangat beda jamaah. Kita menyenangkan itu ibadah sholat di malam hari dengan di siang hari. Insya Allah panjenengan merasakan sangat beda. Karena hening, waktu malam itu sangat hening, sangat tenang. Ya. Dan tepat sekali untuk menjernihkan pikiran, mensucikan jiwa, dan menguatkan iman. Timbang ibadah di malam hari, baca Quran. Dan mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, kita perbanyak ibadah dan mulai saat ini kita perbanyak ibadah. Yang belum khatam Al-Quran segera dikhatamkan. Yang belum melatih dengan ibadah sunnah-sunnah, sholat sunnah, baca Quran, sekarang mulai dibiasakan. Di bar sholat peganglah Quran sebentar, baca. Dibaca, Al-Quran dibaca, bukan untuk disimpan di lemari. Quran yang bagus-bagus itu bukan namun kangge pajangan. Wonten griya banyak Qurane segede sing cilik, sing petilan nggih. Dibaca supados saged menolong kita nanti pada hari kiamat. Demikian juga rumah kita juga isi dengan ibadah ya, dengan sholat. Sebagian sholat kita tidak akan dilampaui menenggeri kita. Sholat sunnah, jadikan dia kiblah kita ya, untuk juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa inspirasi spiritual dari peristiwa Isra Mi'raj jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya pun bilih peristiwa Isra Mi'raj menika adalah momen boten namung kangge dipun peringati, apalagi momen namung kangge cerita, tapi sepindah malih momen menika Isra menika monggo kita muhasabah, sudahkah kita menjaga sholat? Napa masih kita nunda-nunda sholat? Diperiksa. Nek masih nunda-nunda sholat, nggih ampun diulangi. Sakmenika segera dipun periksa malih napa kita tasih nggih menika dadosaken sholat menika hal yang
berat, hal yang menyibukkan kita, napa kita sampun ngrasakaken salat menika pinangka kebutuhan kita, ketenangan hidup kita. Nah, niku badhe muhasabah. Sampai meraih niku. Lajeng kita ugi akhiri dengan monggo kita sami-sami petik pelajaran-pelajaran yang terbaik di menika kesabaran dalam ketaatan. Karena kesabaran dalam ketaatan itu lebih berat. Kesabaran dalam ketaatan lebih berat daripada meninggalkan dosa-dosa. Iya, karena itu bebannya dua jamaah. Kesabaran dalam ketaatan itu bebannya dua. Yang pertama adalah dia harus melaksanakan. Dan beban kan? Lalu yang kedua harus sabar di dalamnya. Itu beban lagi. Ajeng nindakaken niku beban, pas nindakake terus niku beban. Jadi dua kali. Beda dengan ninggalake dosa. Sekali udah. Bebannya ya sekali. Setelah itu insya Allah ada kenikmatan iman. Ini sehingga para ulama menyebutkan ini lebih besar. Sabar dalam ketaatan. Maka Allah menyebutkan wastabir li ibadati. Wastabir li ibadati. Allah tidak mboten ngendika wasbir li ibadati. Tapi dengan bahasa wastabir. Wastabir itu kesabaran yang berlipat-lipat, yang terus-menerus dan berlipat-lipat. Di dalam apa? Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita jaga sholat dan itu bisa membuahkan kesabaran. Kita jaga tauhid, kita jaga iman. Terimalah apa yang datang dari Rasulullah, dari berita-berita yang hak tentang hari kiamat, tentang setelah kematian, tentang tanda-tanda hari kiamat. Sedaya ingkang leres tentu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mekaten Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, saged kita kupas dari inspirasi-inspirasi mungkin saged membawa hati kita menuju kepada kemakmuran iman, kekuatan iman, sehingga kita dipun gampilaken saged memperbanyak, menambah bekal-bekal di hidup kita yang kekal di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saking pun kalau tutup, mulai wonten pertanyaan dari jamaah. Saged dipun pahami nggih ibu-ibu? Paham ibu-ibu insyaallah nggih. Tadi inspirasinya ada iman, ada sholat, menjaga sholat, ada sabar ya. Kemudian menjaga di malam hari untuk beribadah kepada Allah. Makaten barakallahu fikum. Allahumma ja'al salatana qurrata a'yunina warzuqna qiyamal lail ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wonten lepatipun nyembah ngapunten leresipun angsaking Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.